Hallo, hallo, liebe Grüße von Deutschland. Ich bin Jessica und ich bin eine Studentin aus Indonesien. I can't get anything done. Hai guys, aku hari ini pengen ngomongin satu topik yang seru banget tentang MBA. Kalau kalian tertarik sama edukasi di Jerman, hari ini aku pengen ngomongin tentang Master Business Administration di Jerman. Tepatnya kayak, Kak, apa aja sih yang kamu pelajarin di MBA gitu. Cerita sedikit, jadi MBA di kampus aku itu total adalah 3 semester. Jadi ini adalah intensif MBA course. Jadi setiap semester itu total 30 credits. Dan apa aja sih yang aku pelajarin? Oke, kita mulai dari semester 1 dulu. Di semester pertama, yang aku pelajarin itu yang pertama International Marketing. Ini adalah suatu subjek yang aku cinta banget karena di sini aku bisa mencurahkan segala kemampuan dan juga kreativitas aku. Karena di dunia marketing ini aku punya banyak background dan juga punya bayangan. Jadi untuk mata kuliah marketing, aku tuh belajar tentang marketing mix, tentang marketing communication, kemudian juga ya marketing mix yang kayak kalian tahu ada 4Ps, price, promotion, place, and product. Dan itu kita belajar semua, dan juga tentang strateginya bagaimana. Kemudian dari segi advertising ada yang A2L atau B2L, below the line. Dan itu situ aku belajar gitu tentang secara teorinya. Nah, secara prakteknya at the end of the semester 1, aku itu melakukan presentasi. Jadi kita disuruh membuat ide sebuah produk dan kita harus memasarkannya. Jadi dengan kemampuan marketing. Dimana di marketing itu kita juga harus melakukan analisis, entah itu pakai SWOT analysis atau pestle analysis. Ya, pokoknya kita harus melakukan analisis dulu sebuah produknya, sama keadaannya, dan juga sama marketnya. Dan kemudian kita pakai strategi nih, gimana cara masarin produk tersebut. Nah, itu adalah yang aku pelajari di mata kuliah marketing. Dan super menyenangkan, karena memang aku suka gitu ya. Dan next selanjutnya adalah supply chain management. Nah, di supply chain management ini kita belajar banyak lebih ke bagaimana sih cara mendistribusikan sebuah produk, dan juga kita harus understand kayak, oh ternyata produk ini itu ada produk life cycle-nya, dan setiap produk life cycle itu kita harus punya strategi masing-masing, dan juga kita juga harus memikirkan cara pendistribusian yang paling efektif dan efisien secara waktu dan juga secara cost, itu yang mana yang lebih baik. Perlu paham tentang industri 4.0, terus juga perlu belajar tentang yang namanya offshoring, nearshoring. Nah, itu yang sebenarnya menurut aku relate banget kalau di dunia kerja, karena kita, dan juga di dunia bisnis, supaya kita tahu sebenarnya secara pendistribusian yang paling efektif itu yang mana gitu. Itu supply chain management. Selanjutnya general management. Nah, kalau misalnya belajar tentang general management, ini sebenarnya lebih ke adaptasinya kali ya. Kayak paham mengenai kayak di dunia manajemen tuh sebenarnya apa sih, ada culture kah, belajar culture-nya, ada juga memahami kayak di dunia manajemen tuh lo harus tahu kalau misalnya ya tadi ada belajar tentang marketing mix-nya tapi nggak begitu dalam. Terus belajar tentang istilah-istilah kayak firma gitu. Kalau di Jerman tuh firmanya apa aja. Dan selain general management, ada belajar lagi namanya finance dan juga quantitative methods. Ini adalah satu modul tapi 2 subjek. Jadi investment and finance itu aku benar-benar belajar finance. Mulai dari belajar tentang payback period, kemudian belajar tentang IRR, investasi kayak interest rate-nya, maksimumnya berapa, kemudian NPV. Jadi banyak banget istilah-istilah finance yang aku pelajari di semester 1. Dan kita untuk itu harus ujian oral untuk kita bisa presentasi case study yang kita buat sendiri. Kita bikin penyelesaiannya dan juga kita ujiannya itu secara oral gitu. Dan itu aku belajar banyak sih tentang penghitungan-penghitungan dengan istilah finance dan investment. Dan setelah itu kita belajar tentang quantitative methods, yaitu adalah basic mathematics yang perlu kita pahami juga. Misalnya kalau dari segi minjem duit di bank gitu, jadi berapa yang perlu kita bayar, berapa yang perlu kita berapa interest rate-nya. Next aku baru ingat itu ada simulation group, simulation corporate simulation.
Nah, kalau itu sih lebih ke simulasi, misalnya kita bikin company dan berapa yang harus kita rekrut, produk line-nya itu berapa strategi produk line yang perlu kita launch, terus harus kita terima nggak orderannya, berapa karyawan yang perlu kita hire, ya pokoknya lebih ke simulasi beneran kalau kalian punya company. Nah, itu belajar juga tuh di semester 1. Oke, aku ngecek dikit, aku tadi ngecek karena aku lupa. Yaitu kita belajar yang namanya project management. Nah, project management ini sebenarnya salah satu skill yang paling butuh banget ya kalau misalnya di dunia kerja. Karena project management ini lebih kayak gimana caranya kita mendeliver sebuah solusi di sebuah organisasi gitu. Dan di situ aku belajar banyak tentang bagaimana kita melakukan sebuah timeline, kayak project charter, kemudian juga menghitung cost, berapa yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau hire orang segini, dan berapa yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau nyelesain suatu project. Nah, itu ada beberapa istilah dan teorinya dan juga metodenya. Di situ aku belajar banyak juga mengenai kayak change management dengan quarter 8 model. Pokoknya kayak gitu-gitu sih. Nah, setelah itu ada juga organizational information. Di sini lebih belajar tentang kayak mean, median, modus, ya lebih kayak ke basic statistik. Oke, the last one itu belajar akuntansi. Nah, akuntansi ini ada dua, ada yang finance accounting sama management accounting. Nah, dua-duanya ini lebih ke belajar tentang, yang pertama itu lebih finance accounting ya, jadi ya balance sheet, kemudian income statement sama cash flow statement. Nah, kalau yang kedua ini belajar tentang management accounting, which is kayak break even point. Nah, semester 2 ini yang baru fresh banget aku jalanin dan aku baru melewati ujiannya. Itu yang pertama ada belajar tentang international marketing, cases international marketing. Di sini lebih belajar tentang kayak culture, kemudian market entry methods, ada belajar juga tentang strategi gitu ya. Nah, itu cases international marketing tuh. Nah, kemudian pasangannya itu ada yang namanya intercultural competence. Itu belajar tentang kayak gimana sih kita bisa deal di dunia kerja, khususnya di dalam organisasi, apalagi tentang adanya batas-batasan culture gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan, jadi kayak siapannya tuh apa, kemudian apa yang bikin orang tuh berbeda-beda dan kita bisa kerja secara internasional gitu. Ya, international level lah gitu. Nah, itu intercultural competence. Kemudian belajar lagi tentang HR. Jadi dari perspektif HR, pastinya kalau kita nanti lulus jadi MBA, kita juga harus tahu nih dari segi HR itu gimana. Apakah ya pokoknya cara ngitung cost juga kalau misalnya rekrutmen cost gitu. Dan belajar tentang kayak misalnya feedback, yang lebih baik tuh pakai sistemnya apa, misalnya 360 feedback atau apa. Selanjutnya ada cases international management. Di sini lebih ke cases study, kayak apa sih yang terjadi, kayak misalnya contohnya lagi ngebahas tentang global China politik gitu. Finance, nah finance ini international business finance, itu benar-benar belajar lebih dalam mengenai kayak apa ya, itu ya ada cap, ada price cap, price floor, terus juga ada factoring, leading, pokoknya apa aja yang perlu kita persiapkan kalau untuk hedging interest rate. Kemudian kita juga harus belajar tentang hedging exchange rate, belajar tentang inflation itu impact, kayak yang mengimpact inflation tuh dan mengeffect inflation tuh apa aja. Nah, itu juga belajar di finance, which is sebenarnya juga berhubungan sama topik microeconomics sama macroeconomics. Intinya lebih ke belajar economics, apa aja yang mempengaruhi tentang government, dari government action. Nah, kalau misalnya government naikin money supply, gimana efeknya, kayak gitu-gitu. Innovation ini adalah elektif yang bisa kalian pilih, dan aku pilih social innovation yang waktu itu aku dapat beasiswa Erasmus ke Belanda. Itu salah satunya belajar tentang inovatif activity atau inovatif bisnis yang bergerak di dunia, yang intinya membenefitkan sosial, society, environment, dan juga secara ekonomi itu bisa sirkular gitu. Nah, kayak NGO contohnya, itu lebih ke social innovation. Nah, apalagi ya, kayaknya itu aja sih overall dari semua yang aku sebutin.
Dan itu sih kalau misalnya kalian penasaran apa aja yang dipelajarin di MBA dan kira-kira itu yang perlu udah aku sampaikan. Sebenarnya to be honest seru banget ya, karena aku dulu kan nggak punya sama sekali background tentang manajemen dan semua hal ini gitu. Jadi untuk tahu dan juga mempelajari ini tuh sebenarnya challenging buat aku sendiri karena aku nggak punya backgroundnya, tapi juga sebenarnya lumayan exciting. Ya excited sih karena belajar hal baru juga dan banyak pengetahuan baru juga. Oke, kayaknya videonya udah kepanjangan. Aku harap kalau teman-teman yang penasaran di MBA itu belajarnya apa aja, punya gambaran kira-kira pelajaran apa aja yang bakal kalian pelajarin kalau misalnya kalian ambil MBA di kuliah S2 gitu. Semoga membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Auf Wiedersehen. Tschüss.